Akad saya 5 tahun, tidak boleh. Kalau saya lepas di pertengahan 5 tahun tidak ada udzur yang syar'i, saya pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wat taqwa wal istiqamah wa nahana an tafarruq wal ikhtilaf wal adawah. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh kuntum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha 'alimun bidzati sudur. Shadaqal 'azim. Amma ba'd. Hadaratil kurama al-'izza wal ulama wal masyayikh al-abajil wal amathil alam qaddimatihim Hadratus Syekh Abdul Mukarram Mustashar PBNU sekaligus Rais Syuriah Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur serta keluarga besar beliau, Ketua Umum kita Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, sekaligus Khatib Am Haji Ahmad Said Asrori. Tidak lupa juga Gus Medsos. Ini walinya sudah hilang, turun derajat, sudah bukan wali lagi, maka panggilannya menjadi Gus lagi. Ada Lora Amin Said, Kiai Mutawakil, Kiai Irfan, Gubernur terpilih Ibu Khofifah, sepertinya Pak Musafa ini, Musafa lama, Habib Ahmad, Kiai Ibadillah, dan pengurus PWNU Jawa Timur yang baru dilantik. Sudah semangatnya tumbuh, muncul, ada recharging energi tadi. Juga para pengurus PWNU se-Indonesia yang hadir dalam pelantikan PWNU Jawa Timur yang dulu selalu dan mudah-mudahan sampai sekarang dianggap sebagai kiblat dan Ka'bahnya Nahdlatul Ulama se-Indonesia bahkan sedunia. Semoga para pengurus PJNU se-Jawa Timur, pejabat pemerintah yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya
yang in dan yang out. Alhamdulillah, keinginan saya bisa hadir agak awal, tapi ya beginilah, selalu ada sedikit kendala-kendala sehingga ya terlambat, tapi pas terlambat juga. Menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, banyak, antara lain juga masalah pelantikan, pembaiatan. Karena pelantikan ini dalam organisasi, apalagi kayak organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, ini bisa menjadi wajib syar'i, bisa menjadi wajib syar'i. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemeluk Islam muslimin yang sudah menyatakan syahadat, menyatakan masuk Islam pun masih perlu berbaiat pada Rasulullah SAW. Apalagi kita menghadapi zaman yang sudah menunjukkan makin panjang robanya ini. Sudah tua sekali zaman ini. Gejolak, fitnah, dan berbagai upaya, bahkan yang hak menjadi batil, batil dianggap hak. Dan saat inilah memang waktu itu telah ditampakkan oleh Allah sekaligus sebagai menguji para pengurus, baik mulai tingkat PP sampai tingkat anak ranting, untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sudah membalik-balik, sudah banyak mengecoh, bahkan menyesatkan saudara-saudara kita. Memang Jawa Timur dikenal basis Ka'bahnya Nahdlatul Ulama, maka wajar juga akan muncul ujian-ujian yang seimbang, yang layak, yang sepadan dengan kebesaran PWNU Jawa Timur, termasuk upaya untuk entah nanti berhasil atau tidak meng-MLB-kan PBNU akan diselenggarakan di Jawa Timur. Itu katanya. Itu wajar bagi PWN Jawa Timur karena saking besarnya. Bukan kebobrokan dan kelemahannya, tapi justru oleh Allah diuji sampai di mana nyali, sampai di mana kemampuan Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Sejak dulu masalah-masalah yang bertaraf nasional lebih banyak memang lahirnya di Jawa Timur. Jadi gede dan berwibawa, ruwetnya juga gede dan berbau-bau wibawa juga. Nah, ini sebagai sebuah eskis dan semuanya. Dan sekarang ini memang secara zahir PBNU banyak diuji, masalah-masalah yang besar. Dan berarti itu kelemahan dan kebobrokan PBNU. Tapi memang PBNU diberi amanah untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Tinggal kita nantikan buktikan bisa selesai apa tidak masalah-masalah itu. Para hadirat rahmatullah jami'an.
Oleh karena itu, pelantikan adalah pembaiatan bagi pengurus-pengurus yang punya nyali, pengurus-pengurus yang punya keberanian untuk menyatakan hak sebagai hal yang hak, menyampaikan batil sebagai hal yang batil. Ada komitmen spiritual, inisiasi spiritual untuk merecasing energi dengan pembaikan. Mereka sudah sah sebagai pengurus sebelum dilantik, hasil konformil. Tapi baiat adalah semacam ngecas ulang untuk melahirkan energi-energi spiritual agar yang dipandang hanya depan, bukan noleh ke belakang. Sudah melangkah maju, maka pandangannya hanya ke depan, tidak akan menoleh ke belakang sampai masalah tujuan rencana besar berhasil tercapai dengan sukses. Itu hasil daripada recasing pelantikan pembaikan. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi sudurihim apa anfusihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi sudurihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Coba kita tadabburi ayat ini. Sungguh Allah telah memberikan ridhonya pada orang-orang mukmin di saat mereka berbaiat kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, syajaratul ridwan. Fa'alima ma fi sudurihim, Allah tahu dan yang Maha tahu apa yang ada dalam hati mereka. Rencana besar, ada grand idea, ada grand design, ada grand strategi, ada grand control. Kalau dunia industri sudah punya 5.0, sekarang 5.0-nya Nahdlatul Ulama, grand samitna wa ata'na. Grand idea, siapa kita? Kita adalah Muslim wasati, kita adalah Muslim Sunni, kita adalah Muslim yang berakidah tawazun tawasud dalam muamalahnya, ta'adul, dan kitalah, dan insya Allah kita yakin yang mampu akan mempraktekkan, menyampaikan hak yang baina batilai, yang menyampaikan iktidal baina tatarrufain, dan menyampaikan al-adlu baina dhulmain. Yang lain-lain tidak ada jaminan. Yang ada harapan jaminan melaksanakan semua, ya kita. Lalu ada grand design. Mana yang keropos-keropos, mana yang sudah mulai mengering, kita suburkan. Dan seterusnya. Ada grand strategi.
kaderisasi terus sekarang alhamdulillah. Berjalan di mana-mana. Tidak pernah mengenal lelah. Dan itu muncul keinginan dari masing-masing, baik PW, PC, MWC, ranting. Kalau sudah dilahirkan kader-kader yang terbaik, bagaimana nantinya distribusi? Kita bukan hanya membangun, memikirkan kaderisasi, tapi distribusi juga. Janganlah kader NU melumpuh di Kemenak saja. Ada yang di TNI, Polri, ada yang pokok di mana-mana kita isi. Ini adalah termasuk daripada distribusi. Lalu ada grand control. Distribusi tanpa kontrol akan mengulang sejarah, yakni nyangoni kiri minggat. Kita distribusikan, tapi tanpa kontrol. Tanpa kontrol itu artinya tidak ada kesamaan langkah. Baik yang ada di rumah besar kita dan yang mereka ada di lembaga-lembaga yang sudah didistribusikan, mendapat bagian-bagian distribusi. Kalau tidak ada kesamaan, mengulang lagi, harus ada kesamaan. Bila perlu detak jantung apa yang tersirat di dalam rumah, dalam hal ini PBNU, harus segera ditangkap dengan sinyal-sinyal hasil daripada kaderisasi. Lalu yang kelima adalah geranisami'na wa ata'na. Ini penting. Kalau kita ucapkan mudah dirasakan, simpel dan mudah. Tapi kita adalah Nahdlatul Ulama, Muslim atau kumpulan organisasi yang percaya bukan hanya sebuah ikhtiar fisik, tapi ikhtiar non fisik. Ini menjadi bagian yang terbesar. Kita yakin ada rezeki min haitsu la yahtasib. Cuma syarat itu harus didahului kalau ingin mendapat rezeki min haitsu la yahtasib, yaitu wa mayyattaqillah. Harus ada mayyattaqillah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bagian kita, bagian Nahdlatul Ulama. Rezeki min haitsu la yahtasib. Cuma ini belum dikelola dengan baik. Nanti kalau dikelola dengan baik, semua, jangankan kita mengupayakan lahirnya, sumbernya rezeki dengan cara-cara yang modern misalnya, ibaratnya nyepak nyandung, tangan ngawi, sikil kaki melangkah, itu rezeki semua. Makanya dalam surat Al-Maidah disebutkan wadhkuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqakum bihi in kuntum sami'na wa ata'na. Wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Ingatlah kalian pada nikmat Allah, nikmat terpilih, amanah menjadi pengurus, itu nikmat. Untuk ngatur, untuk menjadi pemakmur bumi ini, memikirkan bagaimana umat bisa sejahtera. Setelah kita diwujudkan sebagai bentuk nikmatul ijad, lalu oleh Allah diberikan lagi nikmatul imdad. Nah, ini yang harus kita lakukan.
Jadi wadhkuru nikmat Allah, ingatlah pada nikmat Allah, nikmat kemawujudan kita, nikmat kepemimpinan kita, nikmat pelantikan yang baru dilaksanakan ketika. Ingat, itu adalah nikmat. Dan jangan lupa juga wa mitsaqau, dan perjanjian-perjanjian kita. Mitsaq termasuk pembaiatan itu. Kalau isi baiat itu kita gunakan dasar perjuangan kita, cukup sebetulnya. Kenapa kita diperintahkan juga untuk mengingat mitsaq? Dan mitsaq itu akan diwujudkan dalam bentuk sami'na wa ata'na. Jadi kata kalimat sami'na wa ata'na, tarkib sami'na wa ata'na ini akan melahirkan sebuah energi yang besar, kekuatan yang besar. Padahal kita mengucapkannya cukup semua. Oleh karena itu sekarang perlu kita bagaimana sami'na wa ata'na kita wujudkan di dalam, dan di saat kita mendapat amanah sebagai pengurus baik politik dan ranting sampai BPN, lahirkan, tunjukkan sami'na wa ata'na. Itu salah satu daripada kenikmatan Allah, dan itu adalah energi yang luar biasa. Dan itu sikap-sikap yang selalu dilakukan oleh para anbiya dan rasul. Amanah rasul, amanah rasul. Bima unzila ilaihi min rabbil alamin kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Loh, itu wilayah kita. Ternyata sami'na wa ata'na ini melahirkan sebuah energi sama dengan pembaiatan. Laqad radiyallahu anhu in ibari'unaka tahta sari qulubihim fa'alima ma fi qulubihim. Saya tadi ma fi sudurihim ya. Fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Bayangkan, baiat itu atas kemauan, kesungguhan manusia atau sekelompok manusia yang punya keinginan untuk menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah perjuangan. Allah Maha Tahu, dianugerahkan sakinah pada diri mereka. Sebelum baiat dengan sudah baiat tentu harus beda, karena sakinah sudah diturunkan. Fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariban. Dan Allah pun akan memberikan balasan fathan qariba. Apa yang menjadi tujuan dan perjuangan, program-program Renstra yang sudah kita sepakati bersama, bahkan lebih dari itu, akan mudah kita dapatkan dan akan mendapatkan kemenangan yang dekat. Itu adalah pengabdian, ya, penjodohan antara perjuangan yang berupa fisik atau materi dengan yang rohani atau imaterial. Kita kawinkan keduanya, dan itulah selama ini yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama. Para bapak, para ibu, para pengurus sekalian rahimakumullah, energi sudah ada dalam semangat panjenengan semuanya dengan pelantikan itu tadi. Oleh karena itu, jangan sampai energi yang sudah terekam, yang sudah menguat ini meredup, tapi akan terus menyorotkan sinar-sinar kekuatannya
memberikan manfaat dan maslahat yang bernilai lebih dari sebelumnya yang selama ini menjadi harapan anak bangsa ini. Apa tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Umum untuk mendikdayakan organisasi itu sudah dilakukan semuanya, dan itu pun adalah sebuah kerjasama, sebuah ikatan yang kuat. Dan saya katakan mungkin periode inilah semangat menyatunya kepengurusan di PBNU, semangat tawahud dan tauhidnya di PBNU, saya kira pada periode ini yang betul-betul nyata. Tinggal kita menanti apa nanti natijah, buah daripada semuanya itu. Semua adalah hasil daripada pertemuan, pembahasan, rapat. Saya tidak melihat Gus Gutfan nih, di mana Gus? Makanya saya tadi tidak lihat ini ya. Ini yang telah diserai oleh ketum untuk biayaan itu tadi. Ya. Kiai Mutawakil Allah juga belum. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, para masyayikh, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mari Jawa Timur, PCNU seluruh Jawa Timur, kita tekadkan tiada lain melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Kita ingin menunjukkan khidmat kita, khidmat pada Islam, khidmat pada organisasi, khidmat pada para masyayikh, para muassis, sehingga dari kata khidmat inilah kita tahu khidmat itu kan pelayanan, jadi tidak ada keroyokan, tidak ada royokan, tidak ada rebutan dan sebagainya. Karena khidmat itu orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya, masa buduo sing diserai. Jadi artinya orang yang sudah tidak ada keinginan apa-apa tapi yakin para pimpinan akan memperhatikan, yakin Zat yang Maha Kuasa akan menganugerahkan anugerah kepada kita. Ini kita organisasi yang beda dengan organisasi yang lain. Jangan sampai ada pergeseran organisasi kita sama dengan nanti. Ini sebuah angan-angan saya, kalau cocok saya harapkan nanti di muktamar yang akan datang, yang nanti mungkin didahului oleh Munas dan Kombes, klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki. Bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lain. Lafdhon wa maknan. Karena kata MLB memang bagus. Itu akan mudah dan melahirkan, ya, akan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi. Negara kita saja yang sebesar ini. Istilahnya bukan MLB, kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya diimpeach. Jadi presidennya yang diimpeach, bukan negaranya yang dibubarkan.
Tapi kalau MLB ini institusinya yang dibubarkan, lembaganya yang dibubarkan, dan tidak ada jaminan yang akan datang lebih baik, justru mungkin bisa lebih. Kalau bisa diganti, mungkin Rais Am melakukan kesalahan yang berat, impeachment, dimakzulkan, gitu aja. Kalau saya melanggar pelanggaran yang berat, sudah turunkan. Sebelum diturunkan saya sebetulnya sudah lama ingin turun. Cuma apa? Janji, mandat yang saya terima itu 5 tahun. Tidak boleh saya di tengah jalan berhenti dengan alasan apapun, kecuali ada udzur syar'i. Kalau udzur pilkada saja saya bukan udzur. Mohon maaf. Memang betul di saat kemarin ada beberapa utusan yang datang ke rumah dari partai-partai. Mungkin melihat periode sebelumnya Rais Am sukses untuk sebagai pendulang suara. Nah, mungkin mau diulang ini. Saya berapa kali sudah rumah saya didatangi, maunya saya diminta untuk menjadi calon wapres. Padahal saya tidak pernah punya syarat untuk itu semua. Tapi kenyataan, saya katakan, makom Rais Am itu adalah makom yang disebut penyandangnya adalah sohibul makom. Jadi makom yang mahmud, tidak bisa ditukar dengan hanya wapres. Jangankan wapres, RI 1 tidak cocok menurut saya. Dan itu bukan alasan saya lalu saya mau lalu mengundurkan diri, meletakkan jabatan di tengah jalan. Akad saya 5 tahun, tidak boleh. Kalau saya lepas di pertengahan 5 tahun tidak ada udzur yang syar'i, saya pelanggaran. Loh kan ada itu dalam ADRT. Kalau dicalonkan harus mengundang. Itu sebetulnya tidak menafikan daripada pelanggaran yang terpendam, termaktub, terhimpun di dalam itu. Akad yang 5 tahun itu tidak boleh, mestinya harus tidak usah dibuatkan klausul penjelasan, cukup dengan kecerdasan masing-masing memahami bagaimana aturan-aturan itu. Jadi kalau akadnya 5 tahun ya 5 tahun, jangan di tengah jalan. Ini cukup hanya untuk Rais Am dan Ketua Umum, juga Rais PW, PC dan seterusnya, itu mutatif. Hanya yang mandataris. Kalau yang wakil-wakilnya jadi Kiai Hakim tidak boleh. Kecuali kiai-kiai sepakat atau surya-surya sepakat merekomendasikan beliau untuk sudah sampean jadi ular dulu, kan begitu tongkatnya Syekhana Khalil kan begitu. Jadi tongkat dilemparkan untuk menjadi ular, untuk mensejahterakan umat, meratakan keadilan, membasmi kebatilan. Tapi manakala para surya, para masyayikh meminta, sudah cukup kamu jadi ular, balik lagi jadi tongkat, yang ada hanya sami'na wa ata'na. Tapi kemarin enggak, bukan sami'na wa ata'na ya. Kemarin insya Allah ini akan ada, jadi lahir sami'na wa ata'na. Nah, kalau kemarin kan senengnya ngulo minta kembali jadi tongkat, tidak mau, maunya jadi ulo terus. Tapi insya Allah
Jadi walaupun seperti itu, akadnya 5 tahun, tapi kalau itu justru ada keinginan para masyaikh, para suriah lah, katakan lembaga surian, menginginkan mandataris ini tidak ada lagi kecuali beliau untuk didorong, katakanlah menjadi ular, apa bupati, apa wali kota, apa gubernur, apa presiden. Nah itu adalah memang makomnya para atau domainnya para suriah untuk bisa. Tapi kalau pribadi atau apa, menurut saya itu pelanggaran, ya, kecuali ada udzur syar'i itu. Oleh karena itu tidak perlu ini diberikan tafsir atau keterangan atau mungkin diperkumkan. Saya kira tidak cukup. Kalau Rois Am adalah sahibul maqam, ya sudah selesai. Kecuali ada hal-hal yang besar yang mungkin darurat, itu mungkin. Dan termasuk ketum juga ini. Kalau Rois Am, ketum, Rois PW dan ketua, Rois PC dan ketua, pokoknya mandataris ini. Kalau yang lain bebas. Yang lain bebas. Yang lain termasuk Gus Mensos ini. Ini bejo, gak sengaja ini. Para hadirin hadirat rahimakumullah, itu pikiran saya tadi masalah MLP itu kalau bisa dihilangkan, diganti dengan istilah dimakzulkan atau apa. Bukan lembaganya yang dihilangkan. Kalau lembaga dihilangkan berarti baru lagi dandan mana dari bawah. Tapi ini sekadar pikiran, ya, jangan mengganggu pikiran panjenengan. Tapi kalau cocok, ya monggo. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Selamat atas pelantikan para kiai, khususnya Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur sebagai mandataris, dan Kiai Abdul Hakim, Kiai Kikin Abdul Hakim. Semoga PWNU di bawah khidmat beliau berdua ini makin menunjukkan keberkahannya yang kemarin-kemarin belum tercapai. Semoga pada periode ini bisa tercapai, diberi kemudahan. Masalah aral melintang, gangguan itu memang sudah isi-isiannya atau pendampingnya agar menunjukkan energi yang sudah didapatkan tadi bisa mengatasi itu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ihdinas shiratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.